Fenomena tak biasa menampilkan penumpang menginap di stasiun Cikarang lantaran tertinggal kereta terakhir dan viral di media sosial. Tanpa alas tidur, mereka menunggu kereta pertama demi menghemat biaya perjalanan. Kejadian ini menyoroti keterbatasan layanan transportasi bagi pekerja malam dan kembali memunculkan wacana pengoperasian KRL 24 jam. Selengkapnya kami hadirkan dalam Garis Batas. Di stasiun Cikarang, malam bukan lagi sekedar waktu istirahat. Bagi sebagian penumpang KRL, stasiun menjadi tempat bertahan setelah kereta terakhir pergi. Area taman dan parkiran sekitar stasiun kini berubah menjadi penginapan darurat bagi para pekerja shift malam yang tertinggal kereta terakhir di stasiun Cikarang. Tidur tanpa kasur, bahkan kerap tanpa alas menjadi pilihan satu-satunya setelah lelah bekerja dan menempuh perjalanan panjang. Para penumpang memilih memejamkan mata di atas dinginnya lantai di sekitar stasiun Cikarang. Seperti yang dialami Tobing dan Sopyan, mereka adalah dua dari banyaknya penumpang yang terpaksa menjadikan stasiun sebagai tempat peristirahatan sementara untuk menunggu kereta pagi berikutnya. Dari sekarang yang mau ke Purwakarta. Purwakarta. Ini ketinggalan tadi datang ke sini jam berapa, Pak? Jam 5 sore. Nah, ini nunggu sampai jam berapa? Jam 6 pagi. Sudah ada. Berarti terpaksa tidur di sini nih. Ya, iya. Itu kendalanya apa sih, Pak? Karena keretanya jarang atau gimana? Kan karena selalu cuma jadwalnya 2 kali sih dia. 2 kali ya. 6 sampai jam 8. Lagi ini sih kita nungguin KRL, kan nanti adanya jam 4 KRL, jadi kita nungguin dulu di stasiun sampai jam 4. Kalau boleh tahu Masnya dari mana mau kemana, Mas? Saya tadi dari Subang mau ke Jaktim. Jadi transit di sini ya? Iya, transit di sini. Soalnya kan KRL kan cuma sampai jam 12. Berarti nanti ada lagi jam 4, jadi kita nungguin dulu di stasiun. Toping dan Sopyan berharap pemerintah bisa menambah akses perjalanan KRL hingga 24 jam agar mereka tidak harus tidur di stasiun dan tetap merasa aman. Kalau bisa ditambah jadwalnya. Semoga aja ini sih ya, bisa 24 jam sih. Kalau harapan dari saya mah KRL. Soalnya kan KRL mah udah enak ya. Diaksesnya gampang, jadi paling itu aja sih, bisa diakses 24 jam. Fenomena ini bukan sekedar soal ketertinggalan kereta. Ada cerita lelah dan pengorbanan di balik setiap penumpang yang harus menghabiskan malam di lantai dingin sekitar stasiun. Bagi sebagian pekerja, menginap di stasiun adalah cara menghemat biaya transportasi sekaligus menahan rasa lelah setelah jam kerja panjang. Yang menginap di Cikarang itu, mereka itu rata-rata mau pulang ke Bekasi. Nah, ongkos atau tarif KRL dari Cikarang ke Bekasi itu hanya Rp3.000. Rp3.000. Jadi sudah murah, aman, dan tentu nyaman ya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru. Perlukah KRL Jabodetabek beroperasi selama 24 jam? Tentunya dari sisi pelayanan pelanggan ini hal yang positif. Tapi tentunya kita harus hitung itu. Yang namanya pengoperasian kereta ini kan tidak simpel bahwa kita harus paksakan. Kita harus hitung berapa lama window perawatannya, kemudian bagaimana dari window dari elektrifikasinya, itu kan aliran listrik di atas juga.
Komisi 5 DPR RI memberikan lampu hijau atas wacana tersebut. DPR meminta pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terlayani dengan mendorong menambah jam operasional KRL. Prinsipnya semua terkait dengan layanan transportasi, kita minta pemerintah memastikan supaya semua masyarakat terlayani. Ya, saya kira karena kepadatan yang terjadi di kawasan Desa Jabodetabek perlu mendapat perhatian khusus, dan saya mendorong ada penambahan jam operasional bagi kereta kita supaya memastikan masyarakat tanpa menginap, tanpa mengemper di stasiun kereta bisa kapanpun dalam posisi di jam berapapun masih bisa menggunakan transportasi kereta kita. Menurut pengamat transportasi, wacana pengoperasian KRL selama 24 jam tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Perlu kajian mendalam serta melibatkan berbagai pihak seperti regulator untuk membahas hal ini. Selain itu, pengamat meminta agar pihak KAI membuka akses ruang tunggu di stasiun untuk para penumpang yang tertinggal kereta terakhir. Solusinya adalah menambah jam perjalanan KRL 1 trip lagi. Jadi misalnya diperpanjang 1 trip lagi. Jadi tidak 24 jam, tapi yang tadinya harusnya terakhir di jam 23.30 misalnya, maka bisa diperpanjang menjadi jam 24.30. Bisa dicoba nanti oleh teman-teman KCI, misalnya akses ruang tunggu stasiun itu dibuka, sehingga masyarakat yang tadinya menginap dan mereka mereka harus bergeletakan gitu ya di tangga-tangga, di pintu masuk, itu mereka akan bisa lebih nyaman ketika akses ruang tunggu itu dibuka. Fenomena banyaknya penumpang menginap di stasiun Cikarang menjadi cermin dan tantangan transportasi publik di Jabodetabek. Bagaimana menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau serta memastikan seluruh masyarakat terlayani.